Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam. Dan di video kali ini saya akan membahas support dan resisten serta pola-pola candlestick yang wajib teman-teman ketahui. Jadi pembahasan kali ini sangatlah penting, dan untuk teman-teman semuanya silahkan simak videonya sampai habis, jangan di skip agar teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan secara detail dan sesimpel mungkin agar teman-teman mudah memahaminya. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, saya mengucapkan selamat bulan Ramadan ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel saya, yang sudah support channel YouTube saya ya, memberikan komentar, memberikan kritik, memberikan saran. Saya sangat mengapresiasi teman-teman semuanya. Dan di sini langsung saja saya akan membahasnya terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang baru mulai berkecimpung di dalam dunia trading, maka konsep yang akan dibahas dalam video ini sangatlah penting untuk teman-teman semuanya ya. Konsep support resisten adalah salah satu atribut yang paling sering didiskusikan dalam analisis teknikal. Kedua istilah ini digunakan untuk menunjukkan level harga pada chart atau grafik yang bertindak sebagai penanda pergerakan harga yang tidak menembus nilai tertentu. Untuk contoh lebih jelasnya, support dan resisten dapat dilihat dengan menggunakan grafik candlestick. Oke, secara harfiah, support berarti dukungan dan resisten berarti perlawanan. Di dalam pergerakan harga, support adalah titik atau area terendah yang tidak dapat ditembus pergerakan harga yang menurun. Sedangkan resisten adalah titik atau tertinggi yang tidak dapat ditembus pergerakan harga ketika bullish atau ketika naik. Oke, secara teknisnya definisi keduanya yaitu support sama dengan area di mana harga tidak dapat menembus dan bisa berbalik naik, terletak di bawah harga saat ini, biasanya direspon dengan open posisi buy. Sebaliknya, resisten area di mana harga tidak dapat menembus dan bisa berbalik turun, terletak di atas harga saat ini, biasa direspon dengan open posisi sell ya. Jadi seperti itu. Oke, support dan resisten sering diilustrasikan dengan menggunakan garis horizontal, miring ataupun melengkung. Tetapi atribut ini dapat juga digambarkan menggunakan persegi panjang yang menunjukkan area perpanjangan atau area shadow. Shadow adalah garis panjang di candle di mana berpotensi menjadi tempat terjadinya perubahan harga. Di sini saya akan mencontohkannya seperti ini ya. Ini gambarnya, saya sudah menyediakannya, dan untuk teman-teman perhatikan gambar di sini. Terdapat dua garis yang internal line dan external line. Internal line adalah garis yang ditarik dari body candle, sedangkan external line adalah garis yang ditarik dari ujung candle. Area shadow berpotensi menjadi harga turun. Resisten dapat berubah fungsi menjadi support ketika harga menembus atau breakout. Sebaliknya, support dapat berubah menjadi resisten ketika harga menembus atau breakout. Fungsi support dan resisten itu fungsinya teman-teman ya. Dan support resisten adalah salah satu cara trader untuk menaksir tingkat harga saat ini dan memproyeksikan pergerakan harga di masa depan ya. Kita bisa menganalisa untuk memprediksikan di harga kedepannya. Support dan resisten berfungsi sebagai indikator atau sebagai alat konfirmasi pergerakan harga. Oleh karena itu, trader sebaiknya tidak bergantung hanya pada support dan resisten saja untuk mencari sinyal masuk ataupun signal keluar. Demi mendapatkan signal masuk dan keluar yang baik, analisis fundamental tetap dibutuhkan. Analisis fundamental membantu menentukan kualitas suatu pasar, sementara analisa teknikal membantu membaca dan mengantisipasi sentimen pasar. Jadi di video kali ini saya membahas support dan resisten serta pola-pola candlestick yang wajib teman-teman ketahui. Saya akan memberikan contoh gambarnya ini. Oke, ini adalah pola-pola candlestick, single candlestick pattern. Jadi silakan teman-teman pelajari terlebih dahulu support dan resisten, setelah itu kombinasikan dengan candlestick pattern. Di sini ya. Untuk candlestick pattern bullish di sini saya sudah berikan contoh dan gambarnya, dan bearish di sini ya. Jadi memahami pola candlestick adalah aspek fundamental rutinitas seorang trader. Di gambar ini teman-teman dapat melihat nama-nama pola dan mendapatkan gambaran tentang pergerakan harga yang
direfleksikan pola-pola itu. Dan di sini saya akan mencontohkannya langsung kepada teman-teman semuanya, bagaimana cara melakukan open posisinya dengan baik dan benar menggunakan support resisten dan dikombinasikan dengan pola candlestick. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan time frame 15 menit untuk analisisnya, dan saya akan melakukan open posisi di time frame 5 menit. Dan di sini teman-teman bisa melakukan trading di option maupun di break. Yang pertama, kita harus menentukan yang namanya support dan resistennya terlebih dahulu, belum kita menganalisis pola candlesticknya. Saya akan cari terlebih dahulu momen yang tepat untuk saya melakukan open posisi. Oke, di sini teman-teman perhatikan di pasar AUD USD saya akan menggunakan bantuan garis. Ya, di sini ya saya akan menggunakan bantuan garis horizontal. Saya akan gunakan dua garis horizontal agar memudahkan kita untuk mendapatkan titik tertinggi maupun titik terendah di harga sebelumnya. Oke, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada penembusan dari resisten ya. Di sini ada penembusan. Setelah adanya penembusan, di sini akan ada yang namanya resisten baru, terbentuknya resisten baru. Jadi kita jangan terburu-buru untuk melakukan open posisi di sini, untuk melakukan open posisi sell. Jadi di time frame 15 menit kita hanya menentukan titik-titik tertinggi maupun titik terendah. Kita perhatikan ini pukul 1 siang tadi ya, di sini ya pukul 1 siang, dan kita buka di time frame 5 menit untuk melakukan open posisinya dengan baik dan benar. Oke, di sini pukul 1 siang. Teman-teman perhatikan ya, di sini pukul 1 siang. Di sini ada penembusan yang namanya support, karena di support sebelumnya ini ada pembalikan harga ya. Di sini ya, ketika sudah menyentuh di titik support itu pasti akan adanya pembalikan harga. Biasanya akan terjadi 4 sampai dengan 6 support maupun resisten ya, itu menurut pribadi kacamata saya. Dan teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya pola candlestick. Ketika sudah menyentuh di titik support, ketika adanya pola candlestick di sini, teman-teman bisa melakukan open posisi dengan durasi 10 hingga 15 menit. Karena apa? Karena time frame yang kita gunakan untuk melakukan open posisi adalah time frame-nya 5 menit. Tetapi ingat, teman-teman harus menganalisa dengan time frame yang lebih besar ya untuk pacuannya. Karena apa? Karena semakin besar time frame itu semakin bagus untuk kita mendapatkan signal yang akurat. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan support dan resisten ini dengan menggunakan kombinasi pola candlestick ya, agar teman-teman bisa mendapatkan signal yang lebih akurat. Jadi seperti itu ya di sini ya. Oke. Nah, di sini sudah tertembus supportnya, tertembus dan menyentuh resisten baru, karena di sini sudah breakout dan menyentuh resisten baru di sini. Nah, di sini momen teman-teman untuk melakukan open posisi sell. Nah, ya di sini ya momen teman-teman, karena di sini sudah adanya pola candlestick. Jadi silakan teman-teman bisa pelajari pola candlestick terlebih dahulu. Setelah itu kombinasikan dengan support dan resistennya ya. Di sini ya sudah terjadi pola candlestick dan teman-teman bisa melakukan open posisi sell selama 10 hingga 15 menit dan hasilnya akan profit. Dan ini pukul jam 1 ya, jam 1 siang tadi di sini ya, karena jika kita buka di time frame 15 menit. Nah, tadi saya sudah beritahukan kepada teman-teman semuanya pukul jam 1 ya, sama dengan di time frame 5 menit. Jadi untuk analisanya di time frame 15, dan untuk open posisinya open posisinya di time frame 5 menit. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi memang trading itu 90% kita menunggu, 10%-nya kita bisa melakukan open posisi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi jangan pernah terburu-buru untuk melakukan trading. Dan untuk teman-teman yang baru saja belajar, usahakan untuk belajar di akun demo terlebih dahulu. Jangan pernah terburu-buru untuk belajar di akun real. Itu yang saya sarankan. Dan teman-teman harus mempunyai yang namanya manajemen keuangannya dengan sangat mudah dan sangat singkat saya jelaskannya. Untuk penjelasan open posisinya, bagaimana menentukan support dan resistennya ya, silakan tonton ulang-ulang video ini agar teman-teman bisa mengerti, dan jangan lupa tinggalkan komentar mungkin apa yang harus saya bahas di video selanjutnya. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata ya. Saya Imam, saya akan tutup video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Prof.